Selamat siang pemirsa, Amerika Serikat menyerukan agar Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA melakukan perubahan mendasar sebelum Washington melanjutkan pendanaan yang dihentikan. Penghentian suplai dana tersebut dikarenakan tuduhan Israel bahwa beberapa staf UNRWA ikut serta dalam serangan militan Hamas pada 7 Oktober 2023. Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, menyambut baik penyelidikan PBB atas tuduhan terhadap staf di UNRWA dan rencana peninjauan badan tersebut. Dia juga mengatakan, AS sedang mencari rincian lebih lanjut dari Israel mengenai tuduhan ini. Greenfield menggambarkan perubahan mendasar yang dimaksud adalah salah satunya memastikan staf tidak melakukan tindakan kriminal, seperti yang dilakukan 12 orang yang dituding menjadi sekutu ataupun bekerja sama dengan Hamas tersebut. Lalu jika mereka benar melakukan tindakan kriminal, maka harus dituntut untuk bertanggung jawab. Selain itu, yang mengatakan jika perubahan terjadi, maka UNRWA dapat melanjutkan pekerjaan pentingnya, yaitu menyalurkan bantuan ke para pengungsi Palestina. Diketahui tuduhan tersebut muncul ke publik pada hari Jumat lalu ketika UNRWA mengumumkan telah memecat beberapa stafnya setelah Israel memberikan informasi kepada badan tersebut. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan pada hari Minggu bahwa dari 12 orang yang terlibat, 9 orang telah dipecat, satu orang tewas, dan dua identitas orang lainnya sedang diklarifikasi. Diketahui memang Amerika Serikat merupakan donor terbesar UNRWA. Mereka telah menghentikan sementara pendanaannya bersamaan dengan sejumlah negara lain akibat tudingan ini. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, mengatakan pada hari Selasa bahwa Washington menyediakan sekitar 300 hingga 400 juta dolar per tahun untuk UNRWA. Sekjen PBB Antonio Guterres mengajukan banding terhadap pembekuan dana UNRWA. Dalam pertemuan dengan para pendonor pada Selasa kemarin, Guterres mengimbau mereka yang sebagian besar negara-negara tersebut melanjutkan pendanaan di badan PBB untuk pengungsi Palestina ini. Pertemuan berlangsung tertutup yang dihadiri oleh 35 negara. Sekjen PBB dikatakan telah memberi pengarahan kepada para duta besar mengenai langkah-langkah yang telah diambil sebagai tanggapan atas tuduhan bahwa 12 anggota staf di UNRWA berpartisipasi dalam serangan 7 Oktober terhadap Israel. Riyad Mansur, seorang duta besar dari Palestina untuk PBB, mengatakan bahwa Guterres telah meminta negara-negara untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Selain itu, Guterres juga memuji negara-negara seperti Norwegia dan Spanyol karena tidak menangguhkan bantuan untuk UNRWA. Semakin banyak negara dan organisasi yang menyuarakan keprihatinan mereka bahwa pemotongan dana secara tiba-tiba dari beberapa donor terbesar UNRWA akan berdampak buruk pada kemanusiaan di jalur Gaza. Kepala Bantuan PBB memperingatkan akan ada keruntuhan bantuan kemanusiaan di Gaza karena UNRWA. Martin Griffiths, Wakil Sekjen PBB untuk urusan kemanusiaan, telah memperingatkan bahwa pencairan dana untuk Badan Pengungsi Palestina di PBB akan mengakibatkan runtuhnya sistem bantuan di jalur Gaza. Penarikan dana dari UNRWA yang sebagian besar telah diumumkan oleh beberapa negara barat sangat berbahaya. Langkah ini akan memiliki konsekuensi yang luas di wilayah pendudukan Palestina dan wilayah tersebut.
Inggris akan mempertimbangkan pengakuan negara Palestina sebagai bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan penyelesaian perdamaian di Timur Tengah. Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Ia mengatakan langkah tersebut akan membantu mewujudkan solusi dua negara yang saat ini menghadapi tantangan keras dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Dalam pidatonya pada hari Senin, Cameron mengatakan rakyat Palestina harus memiliki cakrawala politik sehingga mereka bisa melihat bahwa ada kemajuan yang tidak dapat diubah menuju solusi dua negara. Dia juga menjelaskan bagaimana Inggris dan sekutunya dapat menambah tekanan dengan mempertimbangkan pengakuan negara Palestina di depan PBB. Didesak untuk mengakui negara Palestina, Perdana Menteri tersebut mengatakan kepada parlemen pekan lalu bahwa Inggris akan mempertimbangkan langkah tersebut jika waktunya tepat. Dukungan publik terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun telah menurun sepanjang perang ini. Namun angka-angka baru di media Israel menunjukkan bahwa hanya 23% responden ingin melihat Netanyahu tetap berkuasa, sementara 41% responden lainnya ingin melihat mantan Menteri Pertahanan Benny Gantz berkuasa. Sebelumnya banyak negara yang telah menyerukan untuk diakuinya negara Palestina. Akan tetapi, hal ini mendapat penolakan keras dari pihak Israel, terutama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Seradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.